di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau. Hidup seorang wanita bernama Raina. Sejak kecil Raina dikenal sebagai anak yang cerdas, berbakat, dan penuh ambisi. Namun di balik segala kelebihannya, ada satu sifat yang mulai berkembang dalam dirinya. Keserakahan, harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang bisa mengangkat status sosialnya selalu menjadi obsesi. Meskipun keluarganya kaya raya, tidak cukup bagi Raina. Ia selalu merasa bahwa ia berhak mendapatkan lebih, bahkan lebih dari apa yang telah diberikan hidup kepadanya. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Ia memiliki beberapa toko di kota, tanah yang luas, dan beberapa rumah mewah. Meskipun Pak Budi sering mengingatkan anak-anaknya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, Rania merasa bahwa harta adalah segalanya. Sejak kecil, Rania sudah terbiasa hidup mewah. Ia mengenakan pakaian terbaik, bermain dengan teman-temannya di rumah yang penuh dengan barang-barang mahal, dan selalu berada di pusat perhatian. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantuinya: ketidakpuasan. Tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki, ia selalu merasa kurang. Pak Budi, meskipun sangat kaya, adalah seorang pria yang sederhana. Ia tidak pernah menunjukkan kemewahan yang dimilikinya. Ia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dengan rendah hati dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Harta itu hanya titipan, kata Pak Budi kepada Raina dan saudara-saudaranya. Kita tidak akan membawa apa-apa ketika kita meninggal dunia. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbagi, dan bagaimana kita mencintai sesama. Namun, Rania tidak pernah sepenuhnya memahami nasihat tersebut. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa dunia ini hanya memberi ruang bagi mereka yang memiliki lebih banyak harta. Setiap kali ia melihat orang lain yang lebih kaya atau lebih sukses, rasa cemburu dan ketidakpuasan itu semakin membesar. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa memiliki lebih banyak dari apa yang sudah dimilikinya. Dan ia yakin suatu saat nanti ia akan memiliki semuanya dan lebih banyak lagi. Suatu hari, kabar buruk datang. Pak Budi, ayahnya yang sangat dicintainya, sakit parah. Beberapa minggu setelahnya, ia meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan dunia ini dan harta yang sangat banyak. Rania merasa kehilangan, tentu saja, tetapi dalam hatinya, ia merasakan campuran emosi yang aneh. Kematian ayahnya bukan hanya berarti kehilangan orang yang sangat ia sayangi, tetapi juga berarti bahwa warisan ayahnya akan segera dibagikan. Bagi Rania, warisan ini adalah hal yang paling penting. Selama ini ia selalu memperhatikan bisnis keluarga, tetapi lebih karena ia tahu bahwa suatu saat akan mewarisi semuanya. Ia merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk mendapatkan bagian terbesar, lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Rania sering berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah anak yang paling berjasa. Ia yang selama ini menjaga bisnis keluarga, yang selalu hadir saat dibutuhkan, meskipun kadang-kadang ia merasa terpaksa. Namun di balik itu semua, ia merasa bahwa perjuangan dan usahanya lebih layak dihargai dengan warisan yang lebih besar. Setelah pemakaman selesai, keluarga berkumpul untuk membicarakan pembagian harta warisan. Rania datang dengan penuh keyakinan. Ia sudah mempersiapkan segala alasan untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa ia berhak mendapatkan lebih banyak. Saat pertemuan dimulai, ia dengan lantang mengajukan permintaannya. Saya rasa saya berhak atas bagian yang lebih besar. Saya yang selama ini mengurus bisnis ayah, menjaga semua aset, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik, ujarnya dengan nada penuh percaya diri. Saudara-saudaranya terdiam.
Mereka semua tahu bahwa Rania memang yang paling aktif dalam mengurus bisnis. Namun, mereka juga merasa bahwa semua anak berhak mendapatkan bagian yang adil. Namun Rania yang memiliki cara berbicara yang sangat meyakinkan berhasil membujuk mereka. Perlahan-lahan mereka mulai merelakan, meskipun ada rasa kecewa di dalam hati mereka. Dan akhir pertemuan, Rania mendapatkan bagian warisan yang jauh lebih besar dibandingkan saudaranya yang lain. Warisan yang diterima Rania bukan hanya berupa uang, tetapi juga beberapa tanah luas, rumah mewah, dan saham di berbagai bisnis keluarga. Di awal-awal Rania sangat senang. Ia mulai merencanakan berbagai hal untuk memperbesar bisnis yang telah diwariskan kepadanya. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat serakah semakin menguasai dirinya. Ia tidak puas hanya dengan apa yang ada di tangannya. Rania mulai mencari cara untuk memperoleh lebih banyak uang dan kekayaan. Ia merasa bahwa jika ia memiliki lebih banyak, ia akan semakin dihormati dan dianggap sukses oleh orang lain. Namun, yang terjadi kemudian sangat berbeda dengan harapan Raina. Bisnis-bisnis yang ia kelola mulai mengalami penurunan. Ia mulai tergoda untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang kurang jelas, hanya karena janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Rania mengabaikan saran dari para profesional dan ahli bisnis yang selama ini menasehatinya. Ia merasa dirinya lebih pintar daripada semua orang. Semakin lama, semakin banyak bisnis yang ia jalankan justru merugi. Tanah yang ia miliki juga mengalami penurunan harga yang drastis. Beberapa tanah yang dulunya sangat bernilai, kini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Rania mulai merasakan tekanan besar. Keuangan keluarganya yang dulu stabil kini mulai goyah. Ia terpaksa menjual beberapa aset penting hanya untuk menutupi kerugian bisnisnya. Namun, masalah itu bukanlah yang paling besar. Yang paling mengkhawatirkan adalah kesehatan Raina. Sebagai wanita yang selalu bekerja keras dan fokus mengejar ambisi, Rania sering mengabaikan tubuhnya. Ia sering begadang, makan tidur tidak teratur, dan menambah stres dengan terus berusaha mengendalikan semua bisnis yang ada di tangannya. Tubuhnya mulai memberi tanda-tanda peringatan, tetapi Raina mengabaikannya. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja, Rania merasa sesak di dadanya. Awalnya ia menganggap itu hanya kelelahan biasa. Namun lama-kelamaan, rasa sakit itu semakin intens. Pagi-pagi berikutnya, ia terbangun dengan rasa pusing yang sangat hebat dan tubuhnya terasa sangat lemas. Mungkin ia sudah terlalu lama menekan tubuhnya, pikirnya. Rania kemudian dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter menginformasikan bahwa Rania menderita penyakit jantung yang parah akibat stres kronis, pola hidup yang tidak sehat, dan tekanan emosional yang sangat besar. Dokter juga menjelaskan bahwa penyakit ini sangat mungkin dipicu oleh tekanan besar yang ia rasakan. Di rumah sakit, Rania merasa sangat lemah dan tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua harta yang ia kumpulkan tidak ada artinya. Uang dan kekayaan yang selama ini ia kejar dengan segala cara justru membawa penderitaan. Rania terbaring di ranjang rumah sakit, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, akhirnya malah meregut kebahagiaannya. Dalam kondisi yang semakin buruk, Rania akhirnya mengingatkan kembali nasihat ayahnya. Harta itu hanya titipan, dan kita tidak akan membawanya kemanapun kita pergi. Yang paling penting adalah hidup dengan damai dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Rania merasa sangat menyesal, tetapi ia tahu semua sudah terlambat. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah semua yang telah terjadi. Beberapa hari setelah Rania menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dalam kesendirian dan penyesalan.
Harta yang selama ini ia kejar dengan segala cara tidak memberikan kebahagiaan, bahkan malah menghancurkannya. Kisah Rania menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mengenalnya merasa sangat kecewa dengan bagaimana hidupnya berakhir. Namun, mereka juga belajar banyak dari kisah hidupnya. Rania mungkin telah mengumpulkan banyak harta, tetapi pada akhirnya ia kehilangan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Harta bisa datang dan pergi, tetapi apa yang lebih penting adalah hati yang bersih dan hidup yang penuh rasa syukur. Saudaranya meskipun merasa kehilangan, merasa lega bahwa akhirnya mereka tidak terjebak dalam keserakahan yang merusak. Mereka akhirnya dapat melanjutkan hidup mereka dengan damai, tanpa terbebani oleh kekayaan yang tidak memberi kebahagiaan. Kisah Raina menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.